Nah, memang sekarang Mas John dan rekan-rekan sekalian, sebetulnya awalnya Undang-Undang Pemilu ini mau direvisi ya, dia sudah masuk ke Prolegnas tahun 2021 ini. Bahkan kalau saya nggak salah juga sudah sejak tahun 2020 masuk Prolegnas, kan biasanya memang kita selesai pemilu gitu ya, begitu terbentuk DPR yang baru, itu langsung ada semangat undang-undang pemilunya mau diubah. Nah, begitu juga dengan undang-undang pemilu kita yang terakhir ini, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Awalnya sudah dibahas di Komisi 2, draftnya sudah ada, sudah sempat sudah sempat beredar ke publik ya, sudah banyak diskusi tentang revisi Undang-Undang Pemilu ini. Tapi kemudian di awal tahun kemarin ternyata fraksi-fraksi yang tadinya semuanya sepakat mau revisi, kemudian satu persatu menyatakan tidak perlu ada revisi gitu ya. Sekarang ya tinggal ada 2 fraksi yang masih posisinya masih mendukung revisi, PKS dan Demokrat. Partai lainnya sudah menyatakan ya lebih baik tidak usah direvisi. Begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah sudah bahkan pemerintah sudah ada statement resminya. Mensesnek menyatakan bahwa pemerintah tidak mau merevisi Undang-Undang Pemilu. Nah, tapi sebetulnya ya bisa dikatakan kondisi ini masih menggantung ya, apakah Undang-Undang Pemilu ini mau direvisi atau tidak, itu masih digantung karena belum ada keputusan juga apakah Undang-Undang Pemilu ini kemudian dikeluarkan dari Prolegnas tadi, Program Legislasi Nasional. Kalau memang tidak dibahas, ya kan seharusnya dikeluarkan dari Prolegnas gitu. Nah, sementara sampai sekarang ini sudah akhir Februari, Prolegnas 2021 bahkan belum disahkan gitu ya. Nah, jadi memang ya banyak sekali ini ya, tentu kalau kita bicara soal undang-undang pemilu, undang-undang politik, kepentingannya banyak sekali. Nah, tadi kalau hari ini kita mendiskusikan bagaimana tantangan sistem politik di Indonesia, ya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan tadi gitu ya. Ini kalau kita bicara sistem politik, mohon maaf kalau agak berteori sedikit gitu. Di dalamnya ada partisipasi masyarakat, sistem kepartaian, sistem keterwakilan, dan sistem pemerintahan. Nah, nampaknya memang mulai dari partisipasi masyarakat sampai ke sistem pemerintahan ini ya belum dirasa berjalan maksimal gitu ya, karena partisipasi masyarakat itu ya dianggapnya ketika proses elektoralnya saja gitu ya, berapa banyak orang yang datang ke TPS, apakah target angka partisipasi orang yang datang ke TPS itu memenuhi target atau tidak, tapi jarang sekali yang melihat partisipasi masyarakat ini lebih luas gitu ya. Karena misalnya kalau kita lihat beberapa waktu belakangan banyak sekali produk undang-undang gitu ya yang dihasilkan itu jauh dari melibatkan partisipasi publik gitu ya. Beberapa undang-undang yang disahkan gitu ya, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang MK yang hanya dibahasnya 7 hari gitu. Jadi partisipasi masyarakat tadi dilihatnya hanya saat hari hanya gitu, kalau misalnya angka partisipasi masyarakatnya di atas 70%, maka pemilunya dianggap berhasil, padahal seharusnya bisa dilihat jauh dari sekedar berapa banyak orang yang datang ke TPS. Nah, lalu ini kita bicara soal sistem kepartaiannya gitu ya, bagaimana kondisi partai politik kita yang akan jadi fokus bahasan kali ini. Nah, memang kalau kita lihat bagaimana fungsi partai politik ya, partai politik yang ideal gitu ya, baik itu partai politik dalam pemilu, dalam pemerintahan atau dalam organisasinya, kan kita berharap sebetulnya partai menjalankan fungsi-fungsi ini. Misalnya kalau ketika pemilu ya tentu partai politik menjaring, mendekati pemilihnya gitu ya, menghubungkan antara pemilih dengan partai politiknya, mendekati pemilihnya. Lalu partai di pemerintahan ya dia membentuk pemerintahan, menghasilkan kebijakan, tapi juga bisa dimaknai ada partai politik yang menjadi oposisinya gitu. Jadi tidak semua partai politik ini tergabung dalam koalisi pemerintahan. Harus ada yang menjadi oposisi supaya ya proses check and balances itu berjalan. Nah, lalu partai secara organisasinya seperti apa? Apakah partai politik sudah mampu menjalankan fungsi-fungsi kelembagaannya? Kalau kita lihat dari fungsi kelembagaan yang utama adalah
ya bagaimana dia melakukan rekrutmen, kandidasi gitu ya, pendidikan politik. Nah, ini memang yang nampaknya belum berjalan maksimal karena partai politik sekarang itu dari sisi regulasi kemudian apa ya, kalau boleh dibilang tersandra, mau nggak mau partai politik harus mempertahankan supaya bisa ikut pemilu apa selanjutnya gitu. Nah, karena di masa reformasi ini gitu ya kan apa sejak pemilu 99 muncul partai politik banyak terbentuk gitu ya. Nah, tapi kemudian partai politik semakin ke sini syarat untuk mendirikan partai politik itu tidak mudah. Tadi Bang John sudah sampaikan gitu ya, syarat administrasinya sangat banyak gitu. Tidak kan partai politik untuk bisa jadi apa partai politik peserta pemilu, pertama dia harus punya status badan hukum dulu, badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Syarat ini kan tidak mudah. Apa partai politik tadi selain harus punya pengurus, berapa orang pengurus, tapi dia juga harus punya kantor tapi dia juga harus punya kantor di seluruh wilayah Indonesia, seluruh provinsi, 34 provinsi. Lalu harus punya cabang lagi di 75% kabupaten kota. Lalu harus punya cabang lagi di 50% kecamatan. Dan untuk bisa memenuhi syarat ini kan bukan hal yang mudah dan bukan hal yang murah gitu ya. Kan kantor itu artinya harus ada biaya operasionalnya, setidaknya misalnya untuk bayar petugas yang jaga kantornya, bayar airnya, bayar listriknya gitu ya. Nah, kemudian setelah syarat yang berat untuk bisa dapat status badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, untuk bisa jadi peserta pemilu juga syaratnya kurang lebih kan sama ya, dan itu akan dilakukan verifikasi secara faktual oleh KPU. Tidak mudah akhirnya dan tidak murah ya tadi karena tidak murah memang kemarin 2014 2019 ada partai-partai baru tapi kan kemudian tidak semua partai baru itu benar-benar baru partai-partai yang dikatakan baru tadi ada yang merupakan sebetulnya dia partai lama sudah punya status badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM kemudian dibeli oleh orang yang punya uang gitu ya, yang punya uang untuk membeli partai itu tinggal diganti nama, tinggal diganti logo gitu ya, misalnya diganti visi misi dan sebagainya. Jadi begitu kondisinya sekarang gitu ya, memang sulit sekali untuk partai politik kita munculnya tuh dari bawah, dari grassroots gitu ya. Nah, saya rasa tantangan ini juga dihadapi oleh teman-teman Partai Hijau. Karena kalau misalnya diwajibkan gitu ya punya kantor di seluruh wilayah Indonesia, memang isu lingkungan seharusnya menjadi isu yang universal, tapi mungkin dia eh, belum tentu di semua provinsi misalnya kemunculan itu muncul dari masyarakat grassroots yang ada di sana gitu. Jadi partai kita tuh tidak diberikan kesempatan untuk munculnya dari bawah. Karena tadi ya kalau untuk muncul dari bawah kan artinya harus pelan-pelan gitu ya. Nah, ini tapi untuk bisa masuk ke dalam kompetisi elektoral ya sudah tanda petik dipersyaratkan punya modal finansial yang besar tadi untuk memenuhi persyaratannya. Nah, sehingga kalau partai-partai politik pun yang sudah eksis dalam artian sudah menjadi peserta pemilu, sudah punya status badan hukum, mereka pun juga akhirnya tidak belum bisa menjalankan fungsinya secara maksimal misalnya untuk kaderisasi, untuk rekrutmen dan sebagainya karena tadi mereka harus mempertahankan apa yang sudah mereka punya dulu kan akhirnya seperti itu. Oh sudah jadi peserta pemilu nih ya. Bagaimana caranya supaya untuk bisa jadi peserta pemilu caranya bagaimana ya mempertahankan tadi syarat-syarat administratif tadi yang mempertahankan sumber-sumber modal finansial mereka gitu. Jadi sekarang ya akhirnya partai yang mencari modal finansial untuk bisa mempertahankan apa yang sudah mereka punya tadi agar di pemilu berikutnya tetap bisa ikut dalam proses pemilunya. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi memang sekarang disayangkan ketika proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ini tertunda begitu ya karena tadi tidak sehingga menutup ya mungkin bukan menutup juga ya sehingga kesempatan misalnya untuk mengadvokasi agar syarat partai politik menjadi peserta pemilu itu ya tidak perlu syarat yang kalau kita katakan itu basisnya rezim administratif gitu. Ya biarkan saja misalnya tumbuh dari bawah. Kalau misalnya
Dan misalnya dibiarkan kita bisa dorong ya partai politik itu kalau mau ikut pemilu misalnya dimulai dari daerah dulu gitu ya, tidak perlu harus menunjukkan punya kantor di mana-mana, tapi kalau misalnya dia bisa membuktikan punya dukungan gitu ya, punya dukungan dari masyarakat seharga satu kursi yang ada di daerah itu ya sudah bisa diberikan kesempatan untuk jadi peserta pemilu. Nah, ini kondisinya gitu ya kalau kita bicara soal dinamika sekarang gitu ya, yang awalnya tadinya mau merevisi undang-undang pemilu sekarang jadi ditunda. Nah, memang penundaan ini kemudian tidak bisa dilepaskan, tentu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan di antara partai politik gitu ya, karena setiap pembahasan revisi undang-undang pemilu pasti partai politik sudah berhitung betul gitu ya, baik itu partai politik yang ada di parlemen dan juga non parlemen pasti berhitung karena kan bisa dikatakan undang-undang pemilu ini ya hidup matinya partai gitu. Kalau kebijakan A itu ya pasti partai mempengaruhi nanti kira-kira perolehan kursi di pemilu selanjutnya akan seperti apa. Nah, karena revisi undang-undang pemilu ini yang tadinya akan dibahas ini menjadi inisiatifnya DPR, sehingga sejak awal sudah muncul nih perdebatan-perdebatan yang ya pasti partai politik sulit mencari titik temunya gitu ya, karena begitu pembahasan sudah membahas oh ini parliamentary threshold-nya akan naik atau turun gitu ya, bahkan tidak ada opsi turun, akan naik gitu ya, PT-nya akan naik berapa persen naiknya, ada wacana 5%, ada wacana 7%, bahkan ada yang mewacanakan 10% gitu. Ya partai-partai yang merasa mampu untuk mencapai PT yang tinggi ya pede-pede saja, setuju-setuju saja gitu ya dengan PT 5%. Tapi kemudian partai politik yang menengah gitu ya, menengah kecil ya tentu sulit sekali untuk bisa melampaui angka parliamentary threshold yang tinggi itu. Jadi karena ini menjadi inisiatifnya DPR dan sejak awal perdebatannya sudah di seputaran isu-isu variabel teknis sistem pemilu tadi gitu ya, PT-nya naik apa turun, daerah pemilihannya diperbesar atau diperkecil. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan sejak awal susah ketemu titik temunya gitu ya, berbeda kalau mungkin lebih strategis kalau menjadi usulannya pemerintah, karena kalau jadi usulannya pemerintah draftnya sudah jadi, ini tinggal dibahas di DPR. Nah, sementara kemarin di Komisi 2 sudah dibahas, tapi karena belum ada titik temunya ketika dibawa ke Balek, itu masih ada opsi-opsi gitu ya, dan kemudian sama Balek dikembalikan lagi ke Komisi 2 karena menurut Balek produknya belum sesuai dengan ketentuan pembuatan perundang-undangan gitu. Jadi ini masih menggantung gitu ya revisi undang-undang pemilu ini. Ada kemudian ada wacana mungkin akan dibahas tapi dibahasnya tidak sekarang. Mungkin di 2022. Nah, tapi kalau dibahasnya baru 2022, ya waktunya sudah semakin mendekati 2024 gitu ya. Kalau tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan, ya waktunya kan mepet sekali dengan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, itu kondisinya gitu ya. Jadi memang ya mulai dari partai politik yang dari sisi untuk bisa menjadi peserta pemilu saja partai politik yang berasal dari grassroots itu ya sudah sulit sekali gitu ya, tidak memberikan kemudahan gitu ya. Ya mungkin bisa saja membentuk partai politik gitu ya. Sekelompok orang punya ideologi membentuk partai politik, tapi tadi untuk bisa dapat status badan hukum, untuk bisa menjadi partai politik peserta pemilu bukan hal yang mudah, bahkan sangat sulit gitu ya, dan sangat mahal. Itu kondisinya. Nah, karena tadi itu untuk bisa mendapatkan status tadi. Nah, kemudian dari sisi internal partai politiknya gitu ya, partai-partai politik yang ada gitu ya, yang sudah dapat kursi DPR, yang menjadi peserta pemilu terakhir, yang sudah jadi partai politik peserta pemilu juga ketika mereka melakukan rekrutmen dan kandidasi juga tidak berdasarkan proses yang demokratis dan terbuka gitu ya. Sebetulnya di Undang-Undang Partai Politik, di Undang-Undang Pemilu disebutkan ketika partai politik mau mencalonkan kandidat dilakukan secara demokratis dan terbuka. Tapi ini kemudian dikembalikan ke masing-masing ADART-nya partai politik gitu, sehingga kita tidak pernah tahu kenapa si A yang dicalonkan, kenapa tidak si B gitu ya, karena undang-undang tidak memberikan indikatornya, misalnya yang namanya demokratis dan terbuka itu seperti apa gitu ya, sehingga
tidak jarang ada calon-calon yang dicalonkan karena dia punya kedekatan dengan elit, misalnya punya modal finansial yang besar, yang bisa membiayai kampanye gitu, karena ya tadi partai politik kan butuh butuh uang, butuh finansial, karena sejak awal mereka sudah keluar uang banyak gitu ya untuk bisa jadi partai politik peserta pemilu kan harus keluar uang banyak. Nah tentu ingin balik modal tadi ya, cari kandidat-kandidat yang kira-kira bisa membiayai partai politik, bisa membiayai kampanyenya. Nah kemudian ini ya kalau kita bicara soal proses kandidasi, proses rekrutmen, ya tadi gitu karena belum berjalan secara demokratis, belum berjalan secara merit system, sehingga kan kita bisa menilai gitu ya apakah proses pencalonan itu berjalannya secara inklusif atau secara eksklusif gitu ya. Inklusif itu dalam artian ada semacam pemilihan internal dulu di internal partai politiknya, atau prosesnya eksklusif gitu ya, oleh satu orang tersentralisasi di pusat gitu kan. Kita tidak jarang misalnya dalam pemilihan kepala daerah sebetulnya sudah ada calon kader partai di daerah yang mau dicalonkan gitu ya, karena sudah membangun partai dari bawah, sudah membesarkan partai di daerah, tapi kemudian ketika mau dicalonkan di pilkada, pusat punya preferensinya, pusat punya keinginan si A yang dicalonkan karena dia ya tadi populer gitu ya, memiliki kekerabatan dengan elit politik, pejabat dan sebagainya. Hal ini yang juga membuat akhirnya tidak sehat juga bagi internal organisasi partai politiknya. Nah, lalu juga tadi ya, apakah prosesnya partisipatif gitu ya, melibatkan anggota-anggotanya. Nah, ini proses-proses indikator-indikator ini sebetulnya yang harus ada dalam yang maksudnya demokratis dan terbuka itu seperti apa ya, supaya partai politik kita tuh dituntut untuk dipaksa untuk ya tadi bekerja gitu ya, bekerja untuk bisa menjalankan fungsinya. Kan fungsinya tadi banyak, menghubungkan antara konstituen dengan pejabat publik misalnya, untuk menjadi oposisi, untuk melakukan kaderisasi pendidikan politik gitu ya, menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat. Nah, kalau tidak dipaksa untuk menjadi partai politik yang terlembaga gitu ya, jadi ya bisa ya sulit ya kondisi demokrasi kita kan yang sudah kita bisa lihat di beberapa waktu lalu, misalnya ekonomis menunjukkan sebetulnya kalau dibilang dari proses elektoral nilainya baik gitu, tapi budaya politik kita tuh anjlok gitu nilainya ya, skornya tuh anjlok, sehingga ya kondisi demokrasi Indonesia masih dikatakan flow demokrasi tadi gitu ya, demokrasi tapi masih ada cat-catnya gitu. Nah, sehingga kalau memang kita mau mendorong memperbaiki tantangan sistem politik itu, ya mau tidak mau ya tentu kalau kita bicara dari sisi produk hukumnya ya dimulai dari partai, undang-undang partai politik, undang-undang pemilunya gitu ya, memastikan bahwa ya tadi ya membiarkan saja partai politik itu muncul dari bawah gitu ya, tidak perlu dengan syarat administratif yang sangat berat, sehingga partai politik pun sehingga masyarakat pun tidak bisa dapat alternatif gitu ya, alternatif pilihan-pilihan gitu di ketika pemilunya. Nah, alternatif pilihan ini karena terbatas gitu ya, di undang-undang tadi sudah sulit untuk mendirikan partai politik, sulit untuk bisa jadi peserta pemilu, sulit, bahkan partai politik untuk bisa mencalonkan orang di pilkada atau pilpres kan juga sulit gitu ya, harus punya 25% kursi, harus punya 20% kursi, harus punya 25% suara. Ya akhirnya calon-calon yang muncul itu sangat terbatas gitu ya, dan juga bisa kita katakan calon-calonnya elitis gitu ya, karena tadi istilahnya tuh overkill gitu ya, banyak sekali dipotong ya, mau mendirikan partai sulit, mau jadi peserta pemilu sulit, mau mencalonkan orang sulit gitu ya, sudah ikut pemilu mau dapat kursi sulit karena ambang batas parlemennya tinggi gitu ya. Jadi ya tentu ya tadi ya ini akhirnya menjadi orang-orang segelintir orang gitu yang bisa menduduki jabatan publik, yang bisa menduduki legislatif, eksekutif dan sebagainya gitu. Jadi memang mau tidak mau harus
harus dibenahi dari sisi regulasinya gitu ya. Syarat kepesertaan pemilu juga tidak tidak perlu sulit gitu ya. Syarat calon perseorangan misalnya itu kan juga sulit ya, harus mengumpulkan dukungan sekian banyak orang. Akhirnya ya masyarakat tidak punya banyak pilihan, tidak bisa membandingkan gitu ya. Kalau pilkada itu tidak bisa membandingkan. Nah, karena dampaknya adalah karena tadi ya banyaknya kesulitan-kesulitan tadi, kalau mau dikatakan overkill, ya kita lihat gitu di pilkada misalnya semakin banyak daerah yang calonnya hanya ada satu gitu kan. Pilkada kemarin 2020 itu ada 25 daerah. Itu meningkat gitu ya. 2015 ada 3 daerah yang calon tunggal, 2017 9 daerah, 2018 16 daerah, 2020 25 daerah. Nah, ini kalau dibanding 2020 ini, kalau kita bandingkan dengan 2015 gitu ya, karena daerahnya sama, artinya kan naik 8 kali lipat gitu ya yang calon tunggal, calonnya hanya ada satu. Bisa dibayangkan pemilu, pilkada calonnya hanya ada satu, tentu bukan sesuatu yang ideal. Nah, mungkin saya berhenti di